Lina Mukherjee ditetapkan sebagai tersangka dengan dugaan penistaan agama karena dia membuat konten memakan babi dengan bacaan bismillah. Sudah jelas ya, ini buat teman-teman semuanya. Hola netizen yang tercinta, Lina Mukherjee ditetapkan sebagai tersangka penistaan agama setelah mengucapkan bismillah saat makan olahan babi dalam kontennya. Ia terancam hukuman 6 tahun pidana penjara dan denda 1 miliar rupiah. Ancaman hukuman diberikan setelah penyidik Subdirektorat 5 Cyber Kepolisian Daerah Sumatera Selatan mendapatkan kecukupan barang bukti yang didukung keterangan beberapa orang saksi dan ahli. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Lina Mukherjee mengaku kaget lantaran belum mengunjungi Polda Sumatera Selatan. Ia menyebut tidak bisa datang memenuhi panggilan polisi karena kondisi penyakit lambung dan sulit mendapatkan tiket pesawat. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Nah kan kaget dan nyesel ya sekarang. Makanya segala sesuatu itu dipikir terlebih dahulu ya. Jangan hanya karena konten kamu menghalalkan segala cara ya. Hanya karena konten kamu ingin viral terus dapat job untuk diundang ke stasiun TV, ke komal-komal YouTube ya. Kayaknya kamu sudah banyak bicara dan sudah banyak mengklarifikasi gitu. Dan kamu sudah tahu kalau kamu itu dilaporkan. Sekarang bilang kok tidak dikasih kesempatan untuk bicara. Aduh, basi itu namanya. Kamu sudah banyak bicara, banyak mengklarifikasi. Dan seakan-akan apa yang kamu katakan itu benar terus. Sekarang nyesel deh ya. Ya, kami sangat paham sakit lambungnya ini sudah cukup kronis karena kebanyakan makan di mal-mal dan kulineran di restoran-restoran, berbagai aneka makanan Nusantara sampai bebong kriuk. Ini adalah lagu lama yang katanya banyak pejabat juga ketika dipanggil oleh KPK dan polisi mendadak sakit lambung, tidak bisa berdiri tepar dan selalu dikasih tahu oleh pengacara mereka. Pengacara tentu membela klien yang sedang tepar, yang tidak bisa berdiri karena sakit lambung kronis. Mungkin solusinya adalah minum tolak anjing untuk ngeluarin anjing itu dan untuk mengobati angin duduk supaya bisa cepat duduk di depan polisi untuk memberikan klarifikasi. Soal artis nggak artis, katanya Anda melebihi artis, lebih terkenal, lebih hebat daripada Bunda Korla dan artis-artis Indonesia. Itu adalah kata Anda. Jadi kenapa sekarang bilang, kok saya kan bukan artis, Anda melebihi artis? Ini sudah go internasional sampai ke India dan semua benua mengenal Anda. Selamat, semoga cepat sembuh dari sakit lambung. Lina Mukherjee ditetapkan sebagai tersangka dengan dugaan penistaan agama karena dia membuat konten memakan babi dengan bacaan bismillah. Sudah jelas ya, ini buat teman-teman semuanya, peringatan buat teman-teman semuanya konten kreator yang kerjanya tuh ngeposting video dan di-share ke semua orang atau dipublish atau di publik. Ini apapun yang kalian share itu akan dipertanggungjawabkan. Jadi nggak bisa asal, apalagi buat konten kreator yang sudah banyak pengikutnya, yang sudah ditonton banyak orang, walaupun bukan artis, tapi ketika sudah masuk ke dunia sosial media, yang udah di-share itu semua ada resikonya. Ini juga tips buat teman-teman semuanya, jangan sekali-sekali membuat konten yang berbau SARA. SARA itu adalah suku, agama, ras, dan juga adat istiadat. Udah, hindari 4 hal itu, dijamin akan aman. Dan juga jangan pernah menghina orang, jangan pernah menjatuhkan orang, jangan pernah menggiring opini ke sesuatu hal yang membuat orang itu terpojokkan. Itu juga nggak boleh. Bikin konten yang biasa-biasa aja, seperti itu ya. Kemarin dipanggil polisi nggak datang dengan alasan mepet lebaran, lambungnya sakit. Lah kemarin pas ketika makan babi kenapa nggak sakit lambungnya, kan seperti itu. Katanya pengacara juga masih belum bisa. Nggak ada urusan pihak hukum tuh ketika dia memanggil seseorang yang sudah jadi tersangka, yaitu harus dia datang sebagai warga negara Indonesia yang baik dan juga yang kooperatif, harus datang memenuhi panggilan. Itu nggak datang, akhirnya dijemput paksa. Dan ini juga
Intinya seperti itu ya. Jadi buat teman-teman semuanya, berhati-hati dalam membuat konten apapun itu. Oke, semangat terus buat Kakak Lina. Semoga cepat mendapatkan peradilan dan juga bisa dijadikan pengalaman buat Kakak Lina juga kita semuanya. Ya kalau misalkan hasilnya tersangka, sebenarnya udah saya prediksi. Semuanya orang udah pada prediksi, Mbak. Cuman ya kalau misalkan Mbak bilang bahwa sudah tidak diberikan kesempatan berbicara, sebenarnya ada. Mbak kan udah buat video klarifikasi ya. Nah cuman video klarifikasi Mbak kemarin itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan gitu. Jadi ya menurut saya sih jadikan pelajaran aja ya, karena tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah. Sekarang bagaimana kedepannya kesalahan yang kita buat tidak akan kita ulangi lagi ya, dan kita semakin hari semakin baik ya. Klise sih, cuman ya itulah yang harus yang dijalankan sekarang ini gitu. Dan saya lihat bahwa konten-konten Mbaknya selain konten yang makan babi kemarin itu fine-fine aja sih, lucu-lucu aja, seru-seru aja gitu. Ya walaupun banyak netizen yang ngebully, namanya kita buat konten, Mbak. Kalau kita buat konten, banyak yang ada yang suka, ada yang nggak suka, itu wajar. Cuman kalau misalkan konten kita ini berbau agama, berbau hal-hal yang sensitif, ini yang apa ya, tidak dibenarkan gitu. Nah jadi ya masih mending yang konten garuk-garuk kemarin yang Mbak, nggak masalah, itu lucu gitu. Mau di semua tempat kayak Mbak garuk-garuk nggak masalah. Semakin Mbak garuk-garuk semakin lucu kayaknya tuh ya. Jadi ya semangat, ya saya sih cuman bisa bilang semangat terus aja. Ingat bahwa Tuhan tidak akan pernah memberikan cobaan di luar batas kemampuan umatnya gitu ya. Semangat dan terus berkarya dengan yang positif ya Mbak. Mbak sudah merasakan gangguan lambung ya, artinya Mbak sudah kena depresi ringan tuh, sehingga terjadi neurosa atau psikosomatik dengan rasa keluhan pada lambung. Itulah ya Mbak ya, supaya kita tidak depresi, tidak stres, maka kita juga harus menjaga perilaku kita, apalagi komentar kita terhadap keyakinan beragama, keyakinan baik agama kita sendiri maupun agama orang lain. Tapi ini juga mengingatkan kepada saya, mudah-mudahan saya juga bisa menjaga diri agar tidak terjebak dengan hal-hal yang bisa membuat kita stres sendiri. Ini pelajaran buat kita semua, bukan hanya buat Mbak. Ya mudah-mudahan segalanya lancar. Ya jelas lah kamu jadi tersangka ya kan. Dengan sengaja kamu membuat konten kamu makan babi, sementara kamu muslim. Nah sekarang kamu berkelit ya begini bla bla. Nah jadi otak itu dipakai. Jangan gara-gara konten mau viral kita mengorbankan agama kita. Kamu sendiri tahu kan itu agama kamu muslim kan, dilarang makan babi kan, tapi sengaja kamu membuat konten dengan membaca bismillah. Itu seolah-olah kan menyakiti umat muslim, dan itu kan perintah agama kita tidak boleh makan babi. Nah kenapa Lina Mukherjee ditetapkan sebagai tersangka sedangkan belum diberi kesempatan untuk berbicara? Sebenarnya banyak banget kesempatan kamu untuk berbicara, banyak banget kesempatan kamu untuk klarifikasi, tapi yang kamu bicarakan itu malah kasusnya orang lain. Contohnya kamu malah membicarakan kasusnya Ferdy Sambo, ya kan, padahal kasus kamu adalah makan babi, so nggak ada hubungannya dengan kasus Ferdy Sambo. Yang kedua, kamu malah menyudutkan netizen dan kamu malah menyalahkan netizen, ya kan. Ada orang stage video kamu dan ngasih nasihat kamu malah membuat masalah dengan mereka, malah ngatain balik mereka. Aku juga kaget loh ketika melihat video kamu ini lewat, ya kan, katanya kamu belum diberi kesempatan untuk berbicara.